Roh Kudus bisa tinggal di hati. Gelas bisa ada isi. Tapi kalau kita dahaga alias haus dan lapar akan Roh Allah, kita pasti ingin gelas itu terisi penuh sampai limpah ruah. Gak hanya basah. Saya gak mau jadi Kristen yang basah. Saya mau jadi Kristen yang penuh. Be filled with the Holy Spirit. Pun perlu diperbaharui dan yang belum pernah dipenuhi, Bapa, berikan Roh Kudus-Mu kepada umat-Mu yang mencari, kepada hati yang percaya dan meminta, mereka akan mendapatkannya. Bapa, berikan Roh Kudus-Mu kepada barang siapa yang memintanya. Engkau tidak memberikan batu kepada mereka yang minta roti, kepada anak-anak-Mu yang minta Roh Kudus. Kau berikan Roh Suci-Mu. Tuhan, urapi kami. Beri kami pengajaran yang mudah untuk dicerna, dimengerti sekalipun mendalam dari hati-Mu. Kami berdoa untuk pewahyuan-pewahyuan yang daripadamu. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu, sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Glory to God. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Saya berikan ucapan salam, shalom juga, sejahtera untuk semua yang menyaksikannya. Di mana-mana live streaming, gereja-gereja juga yang ikut dari sini, GMS Surabaya Barat. We are in the same room ya. Kita berada dalam satu ruangan yaitu hadirat Tuhan. Hari ini, 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke sorga. Lalu 10 hari kemudian, yaitu minggu depan, itu adalah ibadah pencurahan. Tapi karena Pentakosta sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, it's never too early to ask now. Tidak pernah terlalu dini untuk kita minta sekarang. Di ibadah nomor 1 tadi, kebaktian pertama. Ternyata banyak ya yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Tapi puji Tuhan, di akhir firman, banyak orang menerimanya untuk pertama kalinya. Belum lagi kita-kita ini kembali diperbaharui. Kepenuhan dengan Roh Kudus itu bisa berkali-kali, namun baptisan Roh Kudus hanya sekali. Ketika kita menerima tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Saya dorong Anda untuk mengikuti seluruh ibadah hari ini seperti biasanya. Gereja kita biarkan dipenuhi dan kaya akan Roh Allah dan kaya akan firman Tuhan. Ya, sepanjang hari kebaktian ini, inilah judul-judulnya. Sekarang kita masuk ke ibadah berikutnya, bahasa rahasia sorga. Buka bersama dengan saya. Di 1 Korintus pasal 14, sambil saya ingin menarik perhatian Anda kepada buku yang satu yang pernah saya tulis beberapa tahun yang lalu, judulnya Holy Spirit My Best Friend. Di Pustaka Raja Wali di setiap gereja Mawar Sharon, selalu ada dijual buku ini, tipis sekali duduk selesai membacanya, ini adalah biografi yang saya tuliskan akan pengalaman saya secara pribadi dengan Roh Allah. Semoga jadi inspirasi buat dirimu. Di dalamnya ada pengajaran-pengajaran yang mudah dicerna. Apa itu, siapa itu Roh Kudus, mengenal pribadinya, dan pekerjaan perbuatannya serta mujizatnya. Saya percaya buku ini bisa menjadi berkat buat Anda kalau Anda belum pernah memilikinya. Ini sudah ada dalam banyak bahasa, sudah dialih bahasa ke bahasa Inggris, bahasa Chinese, dan bahasa Korea. Anda bisa kasih juga ke teman-teman yang Anda kenal, agar mereka pun dipenuhi oleh Roh Tuhan. Tidak sedikit kesaksian orang-orang yang telah membaca ini, mereka mengalami pengalaman dengan Roh Kudus lebih. Bahkan mereka dipenuhi. Saya harap Anda bisa memperolehnya nanti waktu on the way keluar. Kita baca sekarang 1 Korintus 14, bahasa rahasia sorga, ayat 1-5 dan ayat 13-15 saya bacakan. Sekali lagi tentang karunia roh, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia, hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ada banyak kesalahpahaman tentang bahasa roh atau bahasa lidah, dan tidak sedikit pengkhotbah yang anti bahasa roh, mengambil dari 1-2 ayat ini untuk mengesahkan bahwa bahasa roh tidak boleh dipakai di dalam gereja. Sebenarnya bukan boleh nggak boleh dipakai, tapi peruntukannya. Ya, peruntukannya. Karena itu saya ingin untuk membahas sedikit tentang bahasa roh. Nggak mungkin kalau saya bahas ini kalau nggak berguna. Pasti berguna dalam hidup Anda. Namanya karunia itu, tanpa itu kurang teknologi satu dalam hidupmu. Saya percaya ini bagian dari firman Tuhan yang harus diajarkan. Saya coba ajarkan dengan cara ilmiah ya, supaya kita bisa mengerti apa itu karunia berbahasa lidah. Agar supaya Anda dan saya nggak bengong, ini untuk apa? Jangan-jangan nanti kita minta diberikan lalu kita nggak menggunakannya. Karena tanpa wahyu liarlah rakyat, kalau tidak punya pengetahuan yang benar, pengenalan kita pun akan cacat. Coba saya bantu. Kita ini gereja Kristen Protestan yang Pentakosta dan karismatik. Itu berkat loh. Tidak semua gereja menerima semua pekerjaan atau karya Tuhan. Tapi kita terbuka. Tapi saya berdoa lewat pengajaran yang sehat, gereja kita juga dilengkapi dengan ilmu pengetahuannya. Karunia bahasa roh adalah bahasa rahasia sorga. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah itu ada gunanya. Mari kita sekarang baca ayat pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus menulis kepada jemaatnya yang di Korintus. Sedikit konteks latar belakang, jemaat di Korintus itu agak sedikit suka menyalahgunakan karunia. Di dalamnya banyak baby-baby rohani. Bayi rohani yang sok rohani. Gak bagus sih. Ingat ya, bahasa roh tidak menggantikan kasih. Bahasa lidah tidak membuat kita lebih superior atau lebih tinggi daripada orang Kristen yang lainnya. Jadi kita nggak boleh menuduh. Misalkan Kristen Protestan, lu orang nggak berbahasa roh ya? Wah, lalu menghakimi. Never do that, oke? Jangan pernah lakukan itu. Karena itu bukan fungsinya bahasa lidah, nanti jadi seperti jemaat Korintus. Yang suka pamer Roh Kudus. Roh Kudus bukan untuk pamer. Roh Kudus itu untuk kita kenal. Agar kita berjalan dengan dia dan mengalami seluruh kepenuhannya. Jangan sampai kita menuding orang lain yang tidak berbahasa lidah. Apalagi terlalu ekstrim dan berkata mereka gak masuk sorga. Gak ada hubungannya. Karena firman ini dimulai dengan kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Kita tidak perlu seorang Kristen itu berbahasa roh untuk dia bisa hidup dalam kasih loh. Hidup dalam kasih itu pilihan. Karena setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, ditulis di surat Yohanes, tidak mungkin orang itu bisa mengatakan Yesus adalah juru selamat kalau dari hatinya, bukan asal bunyi. Kalau orang itu percaya, itu Roh Kudus di dalam hati. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, itu berkat kedua yang diberikan. Bukan kita menerima pribadi Roh Kudus itu pertama kali, tapi kita mengalami kepenuhan pekerjaannya. Roh Kudus bisa tinggal di hati, gelas bisa ada isi. Tapi kalau kita dahaga alias haus dan lapar akan Roh Allah, kita pasti ingin
Gelas itu terisi penuh sampai limpah ruah. Gak hanya basah. Saya gak mau jadi Kristen yang basah. Saya mau jadi Kristen yang penuh. Be filled with the Holy Spirit. Saya sama istri saya dahulu pacaran. Tapi saya ingin nikah dengan dia. Saya mau hidup bersatu. Saya gak mau hanyalah kita jatuh cinta. Saya mau kita itu merekat demikian rupa merapat. Sampai dua menjadi satu. Bukan lagi menjadi dua. Sama Roh Kudus juga sama. Baptisan Roh Kudus itu the next blessing. Berkat berikutnya. Anda lihat ya, Yesus sudah dikenal oleh Petrus. Tapi nanti waktu Pentakosta, Petrus seperti seorang yang lahir baru kedua kali. Tapi bukan supaya dia masuk ke sorga, tapi supaya dia dipakai oleh Allah. Dan barang siapa menerima Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Jika Roh Kudus turun ke atasnya, dia akan menjadi saksi. Dia berbahasa lidah. Tanda awal baptisan Roh Kudus itu sendiri pun ada gunanya sebagai bahasa rahasia sorga. Namun demikian kita tetap perlu kejar kasih itu. Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, kejar kasih ya, kejar kasih. Orang yang sudah berbahasa roh bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Itulah sebabnya banyak orang tersandung sama kekristenan. Karena gereja karismatik tidak kurang-kurang ada orang-orang bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam sejarahnya. Dipakai dengan kuasa dan mujizat, jatuh. Tapi itu oknum saudara. Gereja Kristen Protestan, gereja Kristen karismatik, semua ada oknum-oknum yang salah di dalamnya. Tapi jangan lihat oknumnya, lihat guna dari karunia itu sesuai dengan firman Allah. Misalnya ada seorang dokter jantung, selamatkan berkali-kali orang daripada kematian. Dokter jantung. Ya, dia pakai pacemaker, pakai apa, diatur supaya kelainan jantungnya ditanggulangi, orang harusnya mati, bisa hidup lebih lama, jauh lebih lama. Orang yang sakit jantung pun disembuhkan. Lalu dokter itu jatuh dalam dosa. Wah, di kota kecil misalnya, ada orang ngapain kek pasti ketahuan. Wah, jadi gosip satu kota dokter itu istrinya satu, tapi simpanannya 5. Tapi kalau dokter lebih mending dari pendeta, orang tetap ke sana. Meskipun dia jatuh amoralitas. Orang nggak melihat kelakuannya. Orang melihat karunianya, talentanya untuk menyembuhkan lewat ilmu pengetahuan. Lewat ilmu medisnya. Peduli amat kalau orang itu pergi ke pelacuran. Kalau dia bisa sembuhkan papa dari sakit jantungnya supaya papa tidak meninggal dunia, supaya tidak mati prematur, aku bawa papaku ke dokter itu. Pendeta beda. Jatuh yang dicacat semua sampai Roh Kudusnya. Orang Kristen juga beda, karismatik juga sama. Karena kita semakin nyala dalam karunia, semakin dituding sama orang. Ini tidak membenarkan dosa yang terjadi di golongan karismatik. Tapi ini bisa diterima. Salah ya salah. Barang siapa diberi lebih ya dituntut lebih. Tapi ingatlah, yang salah bukan bahasa rohnya. Yang salah bukan baptisan Roh Kudus atau karunia-karunia. Bukan. Makanya Paulus ingatkan pada jemaat Korintus, lu orang jangan lupa, kejarlah kasih itu, kejarlah kekudusan. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kenapa harus berusaha memperoleh karunia roh? Karena karunia roh itu berguna. Baca lanjutan, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus bicara gini sama jemaat di Korintus, terutama karunia bernubuat itu bukan berarti Paulus itu tebang pilih. Dia pilih kasih, karunia mana lebih bagus, bukan. Dalam konteks tertentu, karunia tertentu memang lebih bagus. Kalau ada orang sakit, karunia kesembuhan itu yang terbaik, ya kan? Kalau ada orang yang perlu jawaban, karunia berkata-kata hikmat, menunjukkan solusinya. Kalau orang gak sakit, ngapain karunia kesembuhan? Dalam konteks gereja Korintus yang lagi kacau balau ini, Paulus berkata, kalian lebih berguna kalau bernubuat daripada menyalahgunakan bahasa lidah. Kenapa? Karena jemaat Korintus tidak menggunakan bahasa roh untuk doa dan menyembah saja. Mereka pakai di hal-hal yang gak perlu. Memang kekanak-kanaan sih. Misalnya, saya ambil ekstrimnya. Gak tentu jemaat Korintus begitu ya. Tapi
saya berikan ilustrasi. Karunia bahasa roh akan out of place, misplaced, salah tempat kalau dipakai untuk pengumuman. Anda gak akan dapat apa-apa. Karena orang berbahasa roh itu bicara sama Tuhan, gak bicara ke jemaat. Bayangkan kalau pengumumannya itu semua bahasa lidah. Tapi memang sifat orang kaya baru, yang baru terima karunia, dia mau bling-bling tunjukkan. Jadi kemana-mana dia bahasa roh, supaya semua orang itu melihat mereka itu wow, sakti. Karena bahasa roh itu baru early di gereja mula-mula, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahasa roh ini karunia yang sudah 2000 tahun sekarang. Zaman itu mainan baru, paham maksud saya. Banyak bayi-bayi rohani ini yang punya sifat begitu, dapat sesuatu mau tunjukkan sama teman-temannya, aku lebih hebat dari kalian. Jadi bahasa lidah dipakai untuk eceran. Bahasa roh juga jangan dipakai untuk guyonan loh, untuk bercanda. Beberapa di sini, wah canda-canda. Never do that. Memang tidak menghujat Roh Kudus memang, tapi itu mendukakan. Bukan dosa yang mendatangkan maut, tapi itu bisa mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan, tanda kutip, akan hesitate, akan malas bekerja lebih lagi dalam hidup Anda. Kalau kita menghina karunia. Tidak dipakai untuk candaan bahasa lidah itu. Lalu kita tiru-tiru orang yang berbahasa roh. Never do that. Itu akan membuat Anda waktu minta nanti lebih susah untuk memperolehnya. Anda sudah mendapatkannya akan meragukan dalam pikiran. Ini nanti waktu Anda sendiri berbahasa roh, padahal Anda sudah dibaptiskan dalam Roh Kudus. Setan bisa menuduhmu. Ini mungkin kamu buat-buat nih bahasa. Bukan dari Roh Kudus. Ya. Jadi jemaat Korintus itu salah tempat sih pakai bahasa lidah. Mereka pakai itu bicara satu sama lainnya untuk menunjukkan gua hebat. Memang sangat silly ya, sangat bodoh sekali. Tapi apa boleh buat? Karena gereja belum punya pengalaman banyak dengan bahasa roh atau glossolalia dalam bahasa Yunaninya. Kalau sekarang kan kita ngerti, the place, tempat yang tepat untuk bahasa lidah adalah dalam doa dan menyembah. Baik secara pribadi, saya pakai itu setiap hari, karena itu berguna. Tetapi saya juga memakainya di dalam gereja. Di dalam gereja ini berapa orang menyarankan saya, udahlah jangan ada bahasa lidah dalam gereja. Sampai saya mati akan ada bahasa roh dalam gereja kita. Why? Karena tempatnya bukan untuk bicara sama pendeta. Ada satu titik waktu kita berdoa sama-sama. Titik keintiman tertinggi di mana manusia tidak bisa intersepsi. Tidak bisa intervensi. Jemaat datang itu dengan status korporat, kita bersama-sama bukan? Tapi tidak menghilangkan status individumu. Waktu kita datang sebagai tubuh Kristus, mempelai Kristus, masing-masing tetap adalah orang percaya secara individu, yang punya urusan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya itu saya tetap izinkan di dalam ibadah, sampai kapanpun gereja Mawar Sharon yang kami gembalakan, akan menyediakan tempat dalam worship-nya. Satu momen di mana setiap orang terhubung langsung ke Tuhan tanpa lewat WL-nya. Itulah suara keintiman mempelai Tuhan. So, yang satu rohnya bicara tentang satu hal, yang satu lagi bicara tentang hal lain. Karena kita semua background-nya tidak sama, perjalanan hidup kita sendiri-sendiri. Suami istri aja loh. Suami istri saja punya pergumulan yang tak sama di dalam hatinya. Jemaat Korintus salah. Dia bukan pakai untuk bicara ke Tuhan, tapi bicara ke satu sama lainnya untuk membuat yang lainnya terkesan. Makanya Paulus berkata, kalau kamu memang mau membuat terkesan, bernubuat aja. Lebih baik, terutama karunia untuk bernubuat. Belajar untuk dengarkan suara Tuhan untuk temanmu itu. Dia lebih berguna, pulang dapat pegangan. Minimal pulang dapat catatan. Bernubuat di sini bukan khotbah ya. Khotbah itu karunia teaching atau mengajar atau exhortation atau menegur. Bernubuat di sini itu artinya kalau kamu memang begitu sakti, hai jemaat Korintus, belajar dengarkan. Bukan demikian firman Tuhan. Minimal kamu rasakan ayat mas apa untuk saudaramu itu. Kasihlah ayat mas orang itu. Mazmur 23 ayat 1. Orang itu pulang punya pegangan. Dia tahu Anda tadi itu ngomong apa sama dia. He will know what you're talking about.
Dia pulang punya pedoman, punya pegangan, punya catatan, dia bisa buka. Tapi bahasa roh bukan tempatnya untuk bicara ke sesama. Tapi jemaat bicara ke Tuhan. Makanya itu dibilang sini karunia untuk bernubuat. Bukan karena Paulus mencoba untuk head to head. Bahasa lidah dan nubuatan diadu. Itu sama dengan mengadu pentingnya lemari dan kulkas. Pentingnya ranjang dan atap. Beda. Jangan pernah diadu tuh karunia. Ayat ini jangan dipakai untuk mengatakan bahasa roh tidak boleh di gereja. Atau bahasa roh itu inferior. Saya tunjukkan ayat 2 sekarang. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan hal-hal yang rahasia. Bahasa rahasia sorga ini unik sekali. Bahasa roh itu terdiri dari kode-kode rahasia dari Tuhan yang bahkan otak kita sendiri pun nalurinya nggak bisa tangkap. Untung saya nggak tahu segala sesuatu apalagi masa depan. Satu hal yang saya bisa doakan masa lalu. Saya bisa doakan masa sekarang. Tapi otak saya terbatas tidak tahu masa depan. Makanya itu roh saya yang harus berdoa untuk masa depan. Doa dalam bahasa lidah itu sangat berpengaruh dengan tuntunan Allah di masa depan seseorang. Masa depanmu dan masa depan orang yang kau doakan. Bagaimana saya doakan masa depan Anda? Misalnya saya doakan masa depan papa mama saya. Puji Tuhan papa mama saya masih sehat. Ya paling-paling apa sebagai anak? Coba pikirkan. Tuhan berikan panjang umur, tubuh sehat. Anak kan pasti punya angan-angan mulia. Setiap anak yang berbakti kan pasti ingin orang tuanya baik-baik saja. Tapi nggak tentu kebutuhan mendasar mereka adalah itu. Siapa tahu kalau orang tua kita di hati berkata lebih baik aku gini, aku udah mau pulang sama Tuhan. Kita nggak bisa doakan sampai ke mauping atau sampai kepada kesalahan di hati orang tua kita. Karena kita anak nggak patut tahu. Nah gimana doakan mereka kalau kita hanya doa basa-basi lewat bahasa Indonesia? Dokter aja punya MRI. Nggak bisa kira-kira mungkin diagnosanya kayaknya kanker, nggak tentu. Nanti di kemoterapi ternyata tumor tidak ganas. Atau cuma dikasih obat-obatan antibiotik ternyata ganas. Bahasa roh itu presisi. Bisa mendoakan apa yang kita secara manusia terkutuk nggak bisa tahu. Yaitu masa depan atau the future. How do you pray for your future? Dan kalau saya doa untuk masa depan saya, diberikan pewahyuan dalam bahasa yang saya mengerti, saya bisa ngeri loh. Philip tahun depan kamu akan diizinkan sakit. Saya bisa gak happy, makan gak nafsu. Atau kalau saya diberitahu, Philip nanti tahun depan kamu akan dapat keberuntungan begini, bisa-bisa sekarang, uang kecil. Saya akan remehkan. Paham kalau saya sebagai seorang pengusaha. Dalam mendoakan masa depan itu, mental kita belum ke situ. Kerohanian kita belum mumpuni. Dewasa kita belum penuh. How do you pray for your future? Makanya bahasa roh itu berkata-kata pada Tuhan. Dan juga di sini ada yang namanya karunia menafsirkan itu sebaliknya. Bahasa roh itu vice and versa dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa roh itu kalau kita berbahasa lidah dan berdoa, itu adalah doa dua arah loh. Jangan salah. Bahasa roh itu kayaknya kita upload apa yang dalam roh kita dan hati batinnya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kita sedang download sesuatu dari Tuhan yang perlu ditafsirkan. Bahasa roh itu upload dan download. Makanya setiap pagi saya selalu bahasa lidah dulu 40 menit. Karena saya tidak tahu apa yang saya hadapi. Saya minta download solusi sebelum problema mengetuk pintu. Dan saya upload segala sesuatu supaya waktu saya nanti turun dari ranjang saya setelah 40 menit pagi hari, saya sudah enteng gitu. Saya download, saya upload semua ke Tuhan. Saya kasih semua, saya bawa ke atas. Kalau enggak ya, doa dalam bahasa Indonesia kan susah, berat sekali. Tapi doa saya secara akal budi hanyalah untuk memetraikan apa yang roh saya katakan. Makanya orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu lebih peka sama Roh Kudus. Karena dia punya jalur khusus. Jalur khusus ini bukan membuat kita istimewa sekali lagi. Karena ia juga mengucapkan hal-hal yang rahasia. Hal-hal rahasia di sini kode rahasia. Kode rahasianya bahasa roh itu susah untuk diingat gini ya. Bahasa roh itu nggak bisa diterjemahkan, hanya bisa ditafsirkan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, the gift of the interpretation of tongue.
bukan the gift of the translation of tongue. Ada bedanya antara karunia menafsirkan dan menerjemahkan. Nah, kalau orang yang mencoba menerjemahkan bahasa roh, itu adalah perbuatan gila. Pasti gagal total. Nggak bisa. Bahasa roh itu mengucapkan hal-hal rahasia. Dia mendoakan rahasia orang. Tapi dikasih kode rahasia yang tidak bisa, yang nama safety deposit box ini, atau kalau Anda lihat di setiap hotel ada brankas kecil, biasanya 4 digit kan, kalau yang lebih besar 6 digit, 6 angka kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu gampang dibuka. Jadi kalau Anda kasih kodenya itu I Sansu Ulyo, Ciro Lupatmo 67, 6 gitu ya, langsung dibuka sama orang, apalagi yang 00000. Biasanya Anda acak kan, 421789. Itu pun ada maling yang canggih bisa crack the code. Siapa yang bisa crack the code, kode rahasianya bahasa lidah? Gak ada yang bisa. Setan pun gak bisa. Jadi setan gak tahu rencana Tuhan untuk hidupmu. Gak bisa. Kita aja gak bisa, supaya kita jangan gagalkan karena kita grogi nanti. Atau kita gede rasa sebelum waktu, besar kepala. Atau kita ketakutan. Biasanya pencobaan kalau memang harus datang, Tuhan sudah siapkan kita. Roh kita itu sudah siap. Untung otak kita gak tahu segala sesuatu. Jangan sampai kita membuat persiapan sendiri, nanti malah berabe nanti. Malah masalah. Kode rahasia bahasa roh itu gak bisa gini. Gak bisa you cannot crack the code. Ya. Dia sebelum saya jelaskan tentang kode ini ya, bahasa roh itu mendoakan selain masa depan, dia juga bisa mendoakan masalah orang. Luar biasa kan? Saya bisa doakan masalah orang, sebatas yang kira-kira saya tahu lah. Maybe lah. Mungkin. Akal budi saya itu harus melakukan yang terbaik. Kita harus berusaha yang maksimal. Saya doakan misalnya, saya doakan Bapak ini. Tuhan aku berdoa bla 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 gini, karena saya kenal. Saya doakan anaknya, saya doakan saya doakan ibu, ya. Saya doakan Tuhan berikan begini dan tapi kan pengetahuan saya sebatas pengenalan saya akan beliau. Setelah itu kalau saya doa beneran, saya mau doa yang lebih serius untuk orang ini, saya akan pakai bahasa roh saya untuk sekian lama. Sampai kapan? Tidak akan tahu. Disitulah intuisi. Instinctively hati saya akan ngerti untuk stop berdoa. Karena sampai kapan saya tidak tahu, karena saya tidak tahu saya bicara apa. Tapi hati saya akan dikasih kesaksian roh, Roma 8. Ya, akan ada testimony of the Holy Spirit, cukup sudah. Ketika hati kita merasa kayak plong, hati kita merasa seperti, ya sudah. Udah nyampe nih doanya. Bisa 5 menit, bisa 1 jam. Bisa 30 menit, bisa 10 menit. Tapi hati saya akan merasa plong. Beban saya terangkat. Mau tidak mau melatih kepekaan. Dan mungkin yang saya ucapkan adalah hal-hal yang sangat secret dalam hidupnya. Untung saya nggak tahu. Kalau saya tahu nanti saya gosip gimana? Bukan gosip lah, nggak biasa kalau saya gosip. Kalau nanti saya keselip lidah gimana? Atau kalau saya kepikiran gimana? Berapa banyak di antara kita itu punya sifat yang terlalu simpatik, kurang bisa empati sama orang. Empati itu bagus. Masalah orang gak kena ke kita. Gak gitu psikiatris bisa bunuh diri. Gak gitu semua dokter gak bisa makan. Mau makan, setiap kali makan, pasiennya ada yang meninggal. Pasiennya sekarat. Setiap pendeta gak bisa berlibur. Gak bisa bahkan makan makanan yang dihidangkan. Setiap kali mau makan, ingat mereka yang menderita di Afrika. Gak makan. Setiap kali kita mau hidangan, diundang sama orang, masih banyak orang miskin di luar sana. I know. Kita itu gak pinter untuk empati. Kita itu selalu tertular dengan masalah orang. Puji Tuhan, Tuhan batasi otak kita bisa tampung apa. Dalam roh kita merasa dan itu terangkat sudah. Pikiran kita dibersihkan, tidak perlu tahu segala sesuatu. You see, you don't have to know everything to be useful. Sehingga otak saya ini jernih. Setiap kali ketemu sama Anda, saya bisa halaman baru. Tiap kali kalau ini profesi saya, kalau saya berkhotbah, saya bisa menyampaikan pewahyuan yang segar. Kan otak saya tidak tahu masalah setiap orang. Dan setiap orang yang saya tidak tahu semua masalahnya dia. Tapi saya bisa menjadi pendoanya yang canggih. Saya bisa menjadi pendoanya yang jitu. Puji Tuhan saya tidak tahu semua masalah orang tua saya.
Tidak sepatutnya saya mengerti. Untung anak saya nggak tahu masalah saya semua. Kalau enggak dia bisa nggak respect sama saya. How beautiful bahasa roh. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh ayat 4, ia membangun dirinya sendiri. Look at that. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka ayat 5, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Berhenti di sana di ayat 5a. Kalau kita mau mendengar doktrin tentang bahasa lidah, harus dengarkan dari orang yang berbahasa lidah yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Jangan dengarkan tentang bahasa roh dari orang yang anti bahasa roh atau pengkhotbah yang anti karismata. Di situ keluar kepahitan. Salah paham. Lu bagaimana orang ngajar kalau dia sendiri tidak berbahasa roh lo? Tapi nggak bisa orang berbahasa lidah langsung ngajar. Karena itu terbukti dari galangan karismatik yang seringkali kurang berhikmat. Bahasa roh lalu dipakai seperti jemaat Korintus gitu untuk sok-sokan atau untuk menuduh orang atau untuk menghakimi. Oh kamu belum terima bahasa roh ya? Wah kamu nggak diurapi itu. Kurang hadirat Allah itu. Jangan, nggak boleh gitu. Itu bahasa yang sangat-sangat kampungan. It's never like that. Saya kalau ketemu orang yang belum berbahasa lidah, misalnya bukan dari Pentakosta karismatik, saya akan tunjukkan kasih. Lalu pelan-pelan saya akan tularkan, saya inspirasi dia untuk haus lebih sama Roh Kudus. Saya tekankan pada orang itu bahwa baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu bukan keharusan, tapi kehausan. Saya akan jelaskan seperti ini loh, semoga dengan saya menjelaskan ini Anda jadi ingin karunia ini. Lu gak mau ya gak apa-apa, tapi saya mau sih. Saya nggak puas sama Roh Kudus hanya berjalan sekian, saya mau lebih dengan dia. Tapi banyak loh orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus jatuh. Iya, penuh Roh Kudus saja jatuh. Apalagi kalau kita setengah-setengah. Penuh Roh Kudus saja masih bisa pilih dosa loh. Apalagi kita yang suam-suam kuku dan asal-asalan. Kalau saya sih cara memandangnya bukan lubang donat, saya pandang rotinya. Orang lain berkata, lihat orang itu begitu. Lihat itu karismatik tapi begini. Loh, karismatik saja begitu. Padahal oknum selalu ada, Protestan kayak karismatik kayak konservatif kayak Pentakosta kayak selalu ada di mana-mana. Dia aja seperti itu. Kalau saya mau main begitu, saya nggak jadi pendeta hari ini. Berapa banyak pendeta besar yang jatuh dalam dosa. Saya bukan pendeta besar by the way, saya akan takut jadi pendeta. Saya bilang jadi pendeta aja bisa jatuh. Makanya sekarang saya jadi pendeta harus sungguh-sungguh. Nah jemaat gimana? Pendeta aja jatuh, jangan jadi jemaat biasa. Jadilah jemaat yang sungguh-sungguh, pendeta aja jatuh. Cara pandangnya jangan lubang donat, cara pandangnya adalah rotinya. Makan tuh donat, jangan makan angin nanti, kembung perutnya. Imanku enggak makan angin. Orang yang penuh Roh Kudus lihat rotinya. Saya tidak akan malu mengakui I am a Protestant Christian Pentecostal charismatic believer. Saya adalah orang Kristen Protestan yang karismatik dan Pentakostal. Gak apa-apa. And I know my Bible well. Tapi saya tidak mau menjadi Farisi. Pengetahuan doang. Tapi saya mau punya kuasa. Makanya ibadah ke-1 tadi saya kasih judul orang Kristen. Mana rohnya? Where is your spirit? Where is your spirit? Saya tidak mau jadi ahli Taurat. Dan tidak akan membimbing jemaat ke arah sana. Aku suka, kata Paulus, supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat 5b yang seringkali dipakai untuk menyerang bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh. 5b dipakai, 5a harus didengungkan. Aku suka, kata Paulus, so you will speak in tongues. Supaya kamu semua berkata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Karena bernubuat lebih berharga. Ingat ya, ini dalam konteks bicara ke manusia, nubuat lebih berharga. Coba bayangkan, kalau sekarang ini saya dikasih waktu 1 jam untuk berkhotbah, 50 menit lah. Saya berbahasa lidah, Anda tidak akan dapat banyak kecuali saya tafsirkan. Tapi ketika saya berkhotbah, ini bukan nubuat, khotbah aja bisa jadi berkat. Paulus ngomong begini, karena pada waktu di jemaat Korintus itu mungkin ya, karena kita tidak ada videonya zaman itu, belum ada teknologi. Andai kata kalau ada kan kita bisa menilai lebih objektif. Tapi dari suratan Paulus ini saya ambil satu kesimpulan. Mungkinkah mereka tidak ada khotbah gerejanya? Gerejanya itu bahasa roh, nari dalam roh, bahasa roh. Lalu pendetanya naik ke atas, sudah bawa Alkitab, lalu kata, oh harus berbahasa lidah terus. Paulus berkata, lebih berguna kamu bernubuat.
Mungkin gerejanya itu all just speaking in tongues. Semua liturgi, semua rundownnya hanyalah bahasa lidah. Inilah orang kaya baru atau orang karunia baru. Harus tertib. Tertib itu bukan berarti tidak nyanyi. Tertib itu bukan berarti tidak bersuka cita, tidak ekspresif. Tertib itu bukan mati. Tertib itu bukan kuburan. Itu bedanya jelas antara tertib dan sepi. Tertib itu artinya semua pada tempatnya, itu arti tertib. Bahasa roh itu to speak to God and to worship God. Selama itu berada di posisi menyembah dan berdoa di gereja kita, bahasa lidah, kan tempatnya jelas di setiap kebaktian. Yaitu ketika kita berdoa, ketika kita worship kan. Nanti kalau ke depan sana, masa Anda lihat asyirnya bahasa lidah sama Anda. Gini-gini, bahasa lidah sama Anda arahkan Anda ke kursi, kan enggak. Tapi orang bisa bahasa lidah pelan-pelan sih dalam hatinya. Bahasa lidah yang begitu memang pribadi. Tapi yang korporat bersama-sama adalah ketika kita menyembah, itu ada tujuannya. Sekarang saya jelaskan bahasa roh sekali lagi. Aku suka supaya kamu berkata dengan bahasa roh tadi kan. Ayat 5 ya, supaya kamu berkata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Katakan menafsirkannya. Lagi-lagi, menafsirkannya. Bapak ibu saudara, saya perjelas, menafsirkannya bukan menterjemahkannya. Menterjemahkannya itu gini, wo, I ini, wo itu aku, I itu cinta, ni itu kamu, aku cinta padamu. Jadi setiap kali kita bahasa Chinese, kalau ada wo-nya, udah kira-kira tahu itu artinya aku, karena bisa diterjemahkan. Bukan ditafsirkan, tidak perlu tafsiran. Itu sudah ada dalam kamus, itu baku. Wo itu bahasa Inggrisnya I love you, wo I ini. Jadi setiap kali kita berbahasa Inggris, kalau ada orang berkata I, itu kemungkinan besar artinya saya. Kecuali kalau dia berkata I captain, itu AYE, itu bukan I itu ya. Sebagian besar I dalam bahasa Inggris itu sudah jelas-jelas artinya saya. Love udah jelas-jelas cinta. Jadi bahasa lidah nggak bisa ditafsirkan begitu. Jadi kalau orang ngomong ma atau pa atau ta atau apa gitu, itu pasti artinya gitu. Lain. Karena bahasa roh itu kode rahasia. Dia bicara hal-hal yang rahasia. Kata hal yang rahasia tadi itu seperti berangkas. Kodenya itu ada 6 digit. Jangan 6 lah, 4 lah misalnya. 1, 2, 3, 4. Anda tekan I, E, San, Se, Ji, Ro, Lu, Pat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Udah. Tek. Gak bisa buka. Oke? Maling masuk. 1. Alamak, kata orang Malaysia. Dia sudah dapat 1/4 dari kodenya. 2. Mati aku. Udah separuh. Uang akan amblas setelah ini. Tapi waktu dia tekan 1. Kedua, 1 sudah berubah kodenya. Dia jadi nomor 4. 2 dia tekan tepat, waktu dia ketiga, 2 sudah menjadi 1. Bahasa roh itu, kosakatanya, 1 orang mengucapkan yang sama, bahkan repetisi di mulut kita berkali-kali, itu semua berubah kodenya. Jadi 4 digit aja enggak bisa dipecahkan. Bahkan orang itu sendiri bukan maling, yang mencoba buka enggak bisa. Jadi jangan pernah kira bahasa roh itu harus gimana. Kadang-kadang kayak bahasa bayi, gitu. Semua bahasa itu ada artinya. Misalnya, kalau bagi kita anjing itu menggonggong. Ternyata gonggongan anjing itu beda. Saya itu kadang-kadang penasaran aja. Artinya apa ya, saya punya anjing di rumah, ada 1 di video. Kalau saya panggil ngobrol-ngobrol sama dia, dia lagi capek ya kan, mungkin dia kerja seharian. Dia nggak gubris saya, cuma lihat saya. Ada ilmuwan berkata kalau sampai anjing lihat mata Anda itu berarti dia itu cinta sama Anda. Saya dilihatin matanya, saya coba komunikasi. Saya bilang, gimana kamu Sarah dan sebagainya. Lalu dia lihatin saya. Akhirnya saya iseng, saya bilang, wuff! Lihat ya kalau dijenggungin, dia langsung. Saya naikin sedikit, wuff! Lain lagi. Saya ambil video saya. Waktu saya, au! Gitu. Dia langsung begini. Karena anjing saya itu atas-atas keturunan serigala. Itu kan ceritanya nenek moyangnya herder.
Saya kasih au, gitu. Dia gini-gini sampai dia minggir loh. Dia pergi. Mungkin saya menyinggung perasaannya. Mungkin saya ngomong sesuatu bagi saya hanya menggonggong. Ternyata di sisi anjing itu semua kosakata. Paham maksud saya? Jangan remehkan au. Jangan kira bahasa roh itu kedengaran seperti bahasa bayi. Itu kode semua. Nggak bisa dipecahin 4 digitnya. Itu orang bahasa roh kok cuman ngomongnya itu melulu. Itu tuh berubah kodenya. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 7, 7, 9, 4, 0. Itu berubah terus. Sehingga orang tidak bisa menteorikan, merumuskan. Makanya kesalahan jikalau kita menilai bahasa roh orang dan berkata, kurang kompleks bahasa rohmu. Lu tahu apa? Emangnya sana tahu saya bicara apa? Saya aja nggak tahu, lebih pangkat kali dari malaikat. Malaikat aja nggak tahu. Tapi Pastor Philip, mungkinkah saya itu mereka bahasa itu? Nggak gampang. Cobalah, saya kasih waktu jangan 5 menit. 1 menit aja, ucapkan kata-kata yang belum pernah Anda dengarkan sebelumnya. Nggak boleh keselip kata bahasa Indonesia atau bahasa apapun, bahasa daerahmu, nggak boleh. Coba ucapkan kata-kata seperti Minion. Tahu Minion yang kuning-kuning kayak pisang itu, yang kartun itu? Despicable Me atau apa itu? Coba ucapkan semenit aja. Pusing kepala, karena kepala kita, otak kita tidak dicipta oleh Allah untuk mencipta bahasa. Bahasa itu semua datangnya, kalau manusia, bahasa manusia itu semua dari Tower of Babel. Menara Babel, Tuhan yang mengacaukan. Jadi Tuhan yang memberi semua bahasa itu. Bahasa itu ada kemiripan loh semuanya. Kemiripan. Loteng itu. Bahasa Indonesia itu ada hubungannya dengan Hokkien. Loteng itu loteng. Tahu nggak bola bal-balan itu bahasa Spanishnya ya bola. Ada kemiripannya semuanya. Bahasa Korea itu. Ya kan? Waduh kalau saya sebut nih merek restoran. Misalnya bahasa Korea, gak apa-apa lah ya, saya gak endorse mana-mana, semua sama enak. Mingjia dalam bahasa Chinese-nya, Myongga. Semua ada miripnya, Jepang juga ada. Kanshashimasu. Kalau Anda ketemu orang Jepang, jangan bilang arigatou gozaimasu, itu udah biasa. Saya kadang-kadang iseng aja kalau saya makan di, yang chefnya orang Jepang, saya bilang kanshashimasu, dia bilang, oh langsung diajak ngomong bahasa Jepang. Saya bilang, oh sorry. Cuman itu aja. Karena saya kalau ngomong kanshashimasu itu kerama inggilnya bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu biasa. Dan kalau Anda lihat di situ, yang waiternya adalah seorang perempuan, arigatou gozaimba. Kanshashimasu itu mirip sekali dengan kansyali. Kamsya. Ya kan? Ada banyak kemiripan. Watashi wa. Watashi wa itu saya kan? Watashi wa. Wosu. Chinese mirip itu semuanya. Jawa mirip sama Tagalog. Ilmiah sekali memang bahasa itu dari satu rumpun. Makanya bodoh perpecahan perang saudara, perang-perang dunia itu kebodohan. Bapak Ibu Saudara, otakmu dan otakku tidak bisa mencerna membuat bahasa demikian rupa. Percaya, Minion itu sendiri, waktu Anda dengarkan perkataannya, yang annoying sekali itu, yang matanya ada satu kadang-kadang, itu ada yang pakai bahasa Indonesia loh. Iya kan, betul kan? Siapa yang sadari ada yang pakai bahasa Indonesia? Tidak ada bahasa yang brand new, tidak ada. Kecuali bahasa Rida, bahasa roh. Tidak ada. Jadi untuk Anda bisa berbahasa lidah, saya bisa 40 menit. Ngantuk lagi baru bangun tidur, belum mandi. Itu bukan dari otak saya, tapi dari roh saya. Karena otak saya bisa meledak. Harus sengaja mikirkan itu, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya orang yang berbahasa lidah jangan ragu. Anda nggak bisa pura-pura. Pura-pura paling cuma 10 detik. Anda capek di sininya. Pura-pura untuk meniru maksudnya. Nggak bisa. Apalagi kalau orang lagi berdoa untuk bangsanya, untuk keluarganya. Dia menangis sambil menangis. Dia berbahasa lidah doain orang. Itu orang nggak konsen ke otaknya.
bisa keluar dari welas kasihnya, itu muncul bahasa baru gitu, it's definitely not you. Amin Bapak Ibu. Berapa orang di sini ragu, aduh bahasa rohku dari Tuhan gak ya? Tanya loh, kita mintanya sama Tuhan gak? Iya. Dalam nama Yesus gak? Iya. Kalau minta sama Tuhan dalam nama Yesus, masa Tuhan Bapak kasih kita kalajengking, kasih kita batu, kasih kita ular? Bukankah Bapak memberi roh pada barang siapa memintanya? Ayat 13-15 dengan ini saya selesai. Oh haleluya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Stop. Menafsirkan bahasa roh itu gimana? Tafsiran bahasa roh itu bukan terjemahan. Kalau terjemahan itu begini. Sementara sekarang saya bicara ini ada terjemahan Chinese loh sekarang. Sekarang ada terjemahan Inggris, tahukah Anda? Tapi di balik layar. Ada kubiknya di sana, kubikelnya. Tapi ada juga terjemahan yang langsung di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pingan Tishung Jiememan. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Today I want to share God's word to you. Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Our God is a good God. Nah itu terjemahan langsung side by side. Terjemahan itu kalau yang seperti itu bukan tafsiran. Harus immediate, harus on the spot. Tafsiran tidak harus on the spot. Saya berdoa pagi ini, waktu saya jalan seharian ini, saya merasakan apa yang terjadi pertolongan penyertaan Tuhan. Itu semuanya adalah hasil dari bahasa roh saya tadi pagi. Dan ini semua yang saya jalani hari ini adalah tafsirannya. Makanya itu orang yang berbahasa lidah akan mengalami semacam deja vu kadang-kadang. Ketemu sama orang, padahal harusnya persoalan gini menggentarkan saya. Tapi hari ini kok saya ready ya. Muncul kepekaan, ada ide-ide baru, ada pewahyuan, ada rema. Ada solusi. Tapi kalau saya tidak berbahasa roh, saya kering hari itu. Apa yang saya bisa kerjakan dalam waktu sehari, bisa terulur 1 minggu. Tapi kalau saya berbahasa lidah, saya tajam orangnya. Saya bisa very sharp. What I want to say, apa yang saya mau ucapkan, apa yang saya mau lakukan, itu seperti semuanya tak, 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 tak. Ada penyertaan. Dan everything, segala sesuatu meskipun challenging tetap ada tantangan. Tapi serasa seperti alami saya ngalir ke dalamnya. Aneh ya. Waktu saya malas berbahasa lidah. Kerjaan saya tambah banyak. Waktu saya berbahasa roh dengan sungguh-sungguh. Saya bisa rangkap kerja 1 hari kelar urusan seminggu. There is just something. There's just some power in that prayer. Ada kuasa. Lanjut lagi ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Oke. Nomor 1. Apa sih sebenarnya yang kita katakan, yang kita ucapkan ketika kita itu berdoa dalam bahasa roh tanpa pikiran apa-apa. Akal budiku nggak turut berdoa. Saya kasih 3 hal dengan ini. Anda catat, bawa pulang ke rumah lalu kita berdoa sebentar lagi ya. Jadi apa yang harus kubuat? Ayat 15. Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Pahami? 1. Bahasa roh tadi yang kita berdoa, tapi akal budi nggak turut berdoa. Lalu ketika kita berdoa dengan akal budi, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ada 3 hal yang saya mau jelaskan praktisnya. What are we actually saying? Apa yang kita sedang utarakan dan ucapkan? Sebenarnya apa sih yang kita katakan waktu kita berbahasa roh? Tanpa mikirkan apa-apa. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika murid-murid Yesus itu berbahasa lidah pertama kalinya, meskipun bahasa lidah mereka sebagian bisa ditangkap oleh orang-orang Mesopotamia, ditangkap oleh orang-orang Mesir yang ada di sana, orang-orang dari Afrika, Kirene, dari Libya, dari atas sana, dari utara, mereka bisa menangkap. Tetapi tidak bisa disangkali yang mereka ucapkan adalah glosolalia. Mereka tidak bicara dalam bahasa. Mereka berbicara dalam bahasa roh, berdoa kepada Tuhan ketika disaksikan oleh 3.000 orang yang bertobat itu. Dan mereka bisa nangkap bahasa-bahasa mereka di dalam kalimat-kalimat bahasa roh mereka. Memang itu adalah sebuah pengalaman yang terjadi sekali waktu itu ketika bahasa mereka ditangkap juga oleh orang asing. Tapi saya nggak yakin bahwa semua yang mereka katakan adalah bahasa asing. Mereka juga bicara bahasa roh di dalamnya. Pahami ini. Bahasa roh
Tapi waktu mereka berbahasa lidah itu, maka orang-orang sekeliling, orang-orang asing yang datang ke Yerusalem bisa mendengarkan mereka sedang memuliakan Allah. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam roh, tanpa punya pikiran apa-apa, gak ada beban doa, gak mikirin siapa-siapa, kita sedang memuliakan Allah. Tangkap ini ya Bapak Ibu. Kita sedang memuliakan Allah. Tidak ada bahasa roh yang sia-sia. Jadi sekarang saya bisa bahasa lidah, tapi saya nggak akan jadikan percontohan, karena saya nggak pernah bahasa roh pura-pura. Misalnya kalau sekarang saya bahasa roh gini, saya sambil lihat Anda, mulut saya tetap mengutarakan kata-kata semacam how great thou art. Mungkin nggak nyanyi pakai melodi, tapi kalimat saya mengutarakan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi waktu saya bahasa roh, dengan ada sebuah pikiran atau mikirkan siapa atau beban doa, saya sedang berdoa syafaat. Paham maksudnya? Misalnya kalau saya mendoakan gereja, mendoakan jemaat atau jemaat tertentu, atau jemaat secara korporat. Misalnya kalau saya doakan seorang anggota keluarga, dalam hati saya doa pasti saya pakai akal budi. Tuhan, aku berdoakan untuk si ini. Tuhan, aku bla bla bla, saya pakai bahasa saya semaksimal mungkin. Tapi sisanya itu, saya rasa kok doa saya itu belum terlalu ngena. Sudah pakai bahasa Indonesia semaksimal mungkin, saya kok rasa belum sampai menekan ke titik yang diperlukan. Belum sampai saya menjawab kebutuhan orang itu dalam doa. Makanya saya bahasa lidah, waktu saya bahasa lidah dengan pikiran di sini keluarga saya. Atau individu tertentu, misalnya si A. Saya sedang bersyafaat untuk orang itu, bahasa roh itu tertib. Kalau saya mikir sesuatu, ada koneksi antara akal budi dan roh kita. Kalau saya doakan untuk papa, saya doakan untuk mama, saya doakan untuk saudara, saya doakan untuk anak saya doakan untuk istri saya. Maka Roh Kudus akan bekerja sama, Roma 8, dengan roh saya bersaksi di dalam saya. Roh yang sama yang bersaksi bahwa saya adalah anak Allah karena Kristus. Roh Kudus itu bersaksi di dalam diri saya. Akan ada koneksi. Ketika saya terbeban untuk sesuatu, Roh Kudus akan giring saya untuk mendoakan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau saya berbahasa roh pagi hari, saya berbahasa lidah, gak usah nyanyi, itu pun saya memuji-muji. Tapi kalau saya mikiri seseorang, saya bersyafaat. Dan kalau kita berbahasa roh seperti ini, suatu hari di ibadah seperti ini, lalu di tengah-tengah itu WL-nya berkata, menyembah Tuhan, semua orang menyembah. Itu fungsinya apa? Gini ya, di gereja kita bahasa lidah selalu ada tempat dalam penyembahan. Meskipun bukan seluruh penyembahan. Tapi klimaksnya penyembahan dan doa, acara doa di setiap ibadah, itu waktu kita bahasa lidah. Mengapa? Karena sudah tidak dipimpin sama WL dan tidak dipimpin sama pengkhotbah. Setiap orang langsung ke tata Bapa. Lagu yang digubah atau diciptakan oleh manusia, misalnya lagu tadi ini, enak ya, lagu yang Roh Kudus tadi yang pertama itu ciptaan Saudara Redo. Yang nextnya tadi itu ciptaan daripada seorang pemusik di Jakarta, betul ya? Dari GMS Jakarta, enak kan? Tapi gimana pun juga, lagu yang dibikin sama orang itu aspirasi orang. Kita ikut karena kita suka sama lagu itu, kita merasa lagu itu membawa kita terharu atau membawa kita dekat, tapi tetap gak bisa mewakili semua yang ada di hatimu. Bahkan terus terang, saya gak buat banyak lagu, tapi ada beberapa sih. Lagu yang saya nyanyikan aja seperti Holy Spirit my best friend, liriknya itu Holy Spirit all my fountains are in you. Itu kan saya tulis liriknya. Itu pun kalau saya nyanyikan sebagai penggubahnya atau sebagai penulis lagu itu, saya merasa tetap hanya bisa mewakili 80% daripada aspirasi hatiku. Saya paling plong itu ya. Waktu saya berbahasa roh, baik itu doa maupun nyembah, wah, di hadapan Tuhan. Itu gak ada lagu yang saya sendiri buat pun bisa wakili 100% hatiku. Itu yang saya sebut perfect intimacy dengan Tuhan. Ketika saya sudah tidak ada barrier lagi dengan Tuhan. Bahasa kayak pikiran, logika, pengetahuan, gak ada barriernya, gak ada rintangan. Saya langsung ke tahta dan berkata, Bapak, gak tentu saya nangis, tapi curah. Apalagi kalau itu lagu tulisan orang lain. Paling menjadi inspirasimu 75%. 25% itu masih terkatung-katung pulang, tidak terjawab, belum ketemu Tuhan. Makanya itu gereja kita sampai kapanpun akan punya tempat
khusus Roh Kudus dengan jemaat masing-masing. Haleluya. Biarkan kasih Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai jemaat tercinta. Pulanglah membawa damai sejahtera Yesus besertamu hingga bumi penuh kemuliaannya. Hamba berdoa Tuhan, jemaat kau urapi selalu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.